Jadi jangan menyampaikan ke keluarga besar kalau kedua belah pihak belum satu halaman. Kalau masih, mau berdiskusi sama pasangan, selesain dulu diskusinya sampai kalian sama jawabannya, sepaham, sevisi, semisi. Sekarang masuk ke asumsi dua pihak suami istri sudah ataupun ya masih calon tapi sudah mau menikah, sama-sama sudah sepakat tidak mau punya anak gitu ya. Sama-sama sepakat akan child free sepanjang pernikahan. Cara menyampaikannya ke keluarga besar, mungkin utamanya ke orang tua masing-masing dulu gitu ya, adalah dengan empati. Itu kuncinya. Dengan empati itu kita validasi dulu perasaan orang tua kita atau keluarga extended ini dengan menyampaikan bahwa kalau mereka sedih atau kalau mereka kecewa atau kalau mereka kaget, we understand. Dan ngomongnya selalu we, kami gitu ya, karena sudah sama-sama memutuskan. Jadi jangan menyampaikan ke keluarga besar kalau kedua belah pihak belum satu halaman. Kalau masih mau berdiskusi sama pasangan, selesain dulu diskusinya sampai kalian sama jawabannya, sepaham, sevisi, semisi gitu. Baru bareng-bareng ke keluarga dan jelaskan keputusannya dengan alasannya, lalu terima dulu counter argument. Pastikan keluarga akan bertanya, akan mengkritik, akan mungkin ya sayang sekali akan menghakimi gitu ya. Ditampung dulu, lalu divalidasi perasaannya. Contohnya, misalnya ngomong ke mamah nih gitu ya. Kita sebagai anak bilang, aku bisa melihat mama kecewa bahwa aku memutuskan untuk tidak punya anak. Tapi aku dan pasangan aku sudah memutuskan itu dengan pertimbangan A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Jadi harus pakai penjelasan gitu. Lalu ya ada misalnya ada perasaan lain, marah misalnya ya, misalnya keluarganya marah gitu. Sama caranya, aku bisa mendengar atau bisa melihat, aku bisa mungkin memahami, kalau mau pakai kata-kata itu juga boleh. Aku bisa memahami papa marah mendengar aku memutuskan tidak punya anak. Baru tapi kembali lagi ke situ. Jadi jangan ketika menjelaskan pokoknya aku gini, pokoknya aku sama pasanganku gini, tanpa ada penjelasan dan tanpa memvalidasi atau menunjukkan bahwa kamu mengerti perasaan kecewa mereka, perasaan marah mereka, kebingungan mereka. Kalau bingung itu masih bisa didiskusikan, maksudnya buka diri untuk nggak apa-apa kalau om tante ini misalnya ya belum mengerti atau belum memahami keputusan aku di sini buat pelan-pelan menjelaskan, misalnya gitu. Dan kemudian ditutup dengan kalau sampai semuanya tetap atau ada yang tetap belum memahami gitu ya, again nggak harus setuju ya gitu. Kita bisa kok tetap berteman dan tetap berkeluarga tanpa harus setuju di semua hal gitu. Jadi tapi kalau memang masih ada yang belum memahami, buka diri untuk pelan-pelan berdiskusi dan menjelaskan. Tujuannya bukan untuk mendapatkan persetujuan mereka, tujuannya juga bukan untuk mengubah pikiranmu, tapi untuk biar kalau ketemu di acara keluarga berikutnya nggak usah berantem, nggak usah nyindir, nggak usah
ungkit-ungkit lagi. Jadi kita bisa bahas hal lain gitu. Oke. Tapi kalau dari sisi psikologisnya sendiri nih Mbak, misalnya mereka sudah berbicara dengan keluarganya gitu, terus masih ada aja tuh yang nyinyir atau yang menyindir seperti yang tadi Mbak bilang. Kalau dari segi psikologis pasangan yang memutuskan untuk child free itu nanti akan seperti apa Mbak? Ya, berarti ini masuk ke payung jika sudah memutuskan untuk child free sebagai pasangan gitu ya, hal apa saja yang mesti diantisipasi atau dipersiapkan gitu kan ya. Yang udah jelas yaitu tadi yang perlu diantisipasi adalah komentar miring orang lain, mau itu keluarga, mau itu masyarakat, mau itu rekan kerja, pokoknya akan ada pasti orang-orang yang tidak memahami keputusan kamu gitu. Antisipasi itu dengan melatih atau belajar meregulasi emosi atau perasaan, dimana kitanya juga bisa jadi sakit hati kan ketika orang lain attack gitu dengan kata-katanya. Jadi kita regulasi emosi kita. Tadi validasi perasaan orang lain itu ada prerequisite-nya, yaitu bisa validasi perasaan sendiri. Jadi kalau kita sakit hati abis dikomenin orang, kita terima dulu perasaan kita, kita akui dengan aku sakit hati dikomenin lagi sama tante X gitu misalnya. Aku capek bolak-balik denger Om Y nyuruh-nyuruh kita punya anak gitu misalnya. Diterima dulu perasaannya, lalu diproses mau diapain perasaan itu. Apakah mau membalas mereka dengan tantangan juga, atau mau senyum aja kalau memang sudah yakin kan dengan keputusannya. Balik lagi tadi, validasi aja. Iya tante, mungkin tante berharap aku punya anak, tapi aku sama pasangan sudah memutuskan untuk tidak. Jadi balik lagi terus ke alasan dan keputusan kamu gitu. Tapi ya udah pasti ya bakal dinyinyirin, artinya siap-siap untungnya bersama gitu kan kalau ini adalah pernikahan gitu. Karena nyinyiran ini juga akan didengar oleh orang-orang yang belum menikah atau tidak menikah. Itu juga kan ada keputusan lagi tuh untuk tidak menikah gitu ya, artinya tidak punya anak gitu. Udah semacam otomatis, kecuali memang ingin menjadi orang tua tunggal gitu ya tanpa pernikahan. Itu juga mungkin lebih dramatis lagi kali bagi Indonesia gitu ya. Padahal di seluruh dunia sih banyak orang-orang yang memutuskan seperti itu, punya anak tanpa pasangan gitu. But anyway, yang sendiri yang memang belum punya pasangan ataupun memang tidak ada rencana menikah dan tidak ingin punya anak, itu juga mesti diantisipasi. Kalian akan diterpa komentar negatif sana-sini, diterpa pertanyaan. Makanya cara mengatasinya adalah dengan meyakinkan diri lagi gitu, dengan bisa menjelaskan ke diri sendiri, sama bisa meregulasi perasaan ketika diterjang komentar gitu ya, which means harus self care. Ini klise banget kalau ngomong sama psikolog, pasti dibawa-bawa self care karena memang itu solusinya, salah satunya gitu. Kalau kita merawat emosi, fisik, dan pikiran kita sehari-hari tanpa menunggu ada masalah, ketika ada masalah kita udah lebih tenang loh. Gitu. Jadi ketika ada komentar nyinyir, kita udah bisa meregulasi dengan cepat perasaan kita. Kalau yang punya pasangan, saling mendukung, itu juga tipsnya. Saling cerita aja, jangan dipendam. Misalnya salah satu habis ke acara keluarga siapa, dicecer gitu kan ya, pulang-pulang cerita aja sama pasangannya, tadi si mama gini lagi gitu misalnya. Lalu saling mendukung dengan keadaan itu.
Again dengan asumsi sama-sama sudah memutuskan satu keputusan.